kasih banyak Iya. ya sudah Iya. ini ngobrol-ngobrol. Sebetulnya saya ingin ketemu sama kalian semua karena ada kabar dari kawan dekat saya, sahabat saya yang mencoba menyampaikan kepada kawan-kawan yang ingin mengikuti fasilitasi semacam fasilitasi budaya, tapi ini dari foundation luar negeri, namanya Voice Indonesia. Nah, saya nggak tahu sebetulnya kalau mau tahu persis bisa dilihat di HTTP yang saya udah kirim ke Jebot ya. Ya, aku udah kirim kan. Kalau mau di-share sama kawan-kawan supaya bisa baca. Ini Voice Indonesia ini apa sih, kegiatan apa yang mereka lakukan, dan foundation ini menyiapkan sejumlah dana yang ingin memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya kegiatan kreatif ya. Nah, judulnya kan Call for Proposal, tetapi ada substansi dari kegiatan yang dilakukan itu berlandaskan power in activism. Jadi kekuatan aktivisme, segala daya seni diaktifasi dan juga gagasan diaktifasi, yang kemungkinan saya menduga kemungkinan besar adalah ini suatu foundation yang mencoba melakukan gerakan dunia agar sebuah masyarakat menjadi lebih kritis dan juga mengaktifasi kegiatan-kegiatan yang bersifat cultural, dan dengan demikian ada semacam gerakan untuk membentuk masa depan dunia ini barangkali lebih baik dari sekarang ya. Ini kan generasi muda ini akan terus berlanjut kan, dan saya menduga Voice Indonesia mencoba berpartisipasi pada masyarakat internasional, membangun sebuah gerakan kultural dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan kreatif. Begitu ya kira-kira. Nah, pertemuan kita ini maksudnya saya ingin mendorong agar kawan-kawan bisa mencoba berembuk dan memikirkan kegiatan seperti apa sebetulnya yang bisa diwujudkan dalam proposal, dan kegiatan itu bisa dilakukan dalam jangka waktu 12 bulan sampai 18 bulan. 12 bulan sampai 18 bulan. Nah, maksimal 18 bulan. Tetapi pendaftarannya akan ditutup tanggal 31 Desember. Nah, membuat proposal kreatif, membuat proposal dengan wawasan power in activism itu memang betul-betul harus dibahas. Yang paling utama adalah kegiatan apa kira-kira yang ingin kita lakukan. Seberapa besar dampak perubahan yang akan terjadi ketika kita melakukan kegiatan ini. Dampak sosial itu artinya begini, jadi ada semacam perkenalan barangkali pada masyarakat yang belum pernah tahu, ya. Ini kan juga sebuah pemenuhan terhadap akses pada masyarakat luas untuk mendapatkan pengetahuan, pendidikan, knowledge dan yang lain sebagainya gitu, ya. Nah, kegiatan-kegiatan apalagi yang bersifat inspiratif, ya. Bersifat inspiratif dan mendorong tumbuhnya daya dari masyarakat untuk berkembang, untuk berubah, untuk maju, dan ini bisa diwujudkan atau digagas oleh kawan-kawan semua. Nah, kalau mamanya mau kirim 2 atau 3 proposal, boleh saja membuat proposal yang berjangka pendek ya. Barangkali
pekerjaannya cukup 3 bulan gitu. Atau pekerjaan yang lebih sustainable setahun, 12 bulan. Nah, coba dipikirkan saja. Dan di sini ada besaran dari jumlah dana yang diterima. Antara 5.000 euro sampai 25 euro. Berarti itu sekitar 330 juta lah per tahun, ya. Atau mungkin kalau yang pendek itu berkisar dari 5.000 sampai 25.000 kan. Kalau nggak salah ya, 25.000 kalau 5.000 dikali 16 kan 180 juta, ya kan? 5 kali 16, 180 juta. Kalau 25 dikali 16, berapa? Mana 300, itu bener nggak sih 350-an? 16. 400 juta, oke? Okay? Nah, saya sih bersedia saja menjadi sparring partner kalian dan kita bicarakan gitu, apa yang ingin kita lakukan. Pertama sebetulnya kalian ini sudah satu keunikan yang menurut saya masuk konsideran penting karena kalian datang dari berbagai kota. Ya, jadi bisa dilakukan di Jakarta, bisa dilakukan di Semarang, bisa dilakukan di Jogja, bisa dilakukan di mana lagi. Dan kalian semua ini ada dalam satu wadah yang punya pengalaman, komitmen yang sama, serta punya tujuan yang sama untuk mencoba melakukan perubahan di dalam ruang sosial. Kira itu dulu yang saya sampaikan, barangkali kita bisa ngobrol. Gimana Mas Agung ya? Dibot? Ya. Mas Agung, ada tanggapan? Mbak Nunung? Udah. Ya silakan. Apa Bu? Saya mau tanya karena ini ya based on power in activism gitu kan ya. Tadi Bu sempat mengatakan kalau program ini bisa jangka pendek atau jangka panjang gitu. Nah, saya pengen tahu untuk ketika program ini diajukan untuk audiensnya, apakah akan satu program itu dengan audiens yang sama atau kita bisa buat misalkan satu program tapi menyebar ke beberapa audiens gitu. Ya, bisa kegiatan roadshow, kan? Oke. Artinya bisa kalau kegiatan yang traveling show, traveling activities gitu kan, itu bisa dari kota ini ke kota ini dan kalian berapa hari mungkin all in all covers with how many days gitu kan? Oke. Berapa 3 bulan atau 2 bulan atau karena dia memang mengizinkan semua yang membuat proposal itu memikirkan kegiatannya dalam waktu pendek dan panjang. Nah, kalau panjang menurut saya itu adalah kayak pelatihan kemampuan atau keterampilan yang sustainable atau bikin film bisa setahun kan atau apapun itu namanya lah. Jadi kalau mau berstrategi karena kalian kan punya pengalaman yang sudah cukup banyak, barangkali bisa bikin 2-3 gagasan jangka waktu pendek dan 1 gagasan jangka waktu panjang. Dan kalau mau membuatnya itu sudah mesti dipikirkan objektif target audience itu siapa. Ya, nah itu juga yang ingin saya tanyakan. Atau perempuan, atau masyarakat marginal, atau masyarakat minoritas, ya. Marginal itu sama minoritas agak berbeda ya. Marginal itu masyarakat
yang under subsistence level, jadi mereka berpenghasilan berekonomi lemah atau yang tinggal di perbatasan Indonesia yang harus bekerja melangkah berapa puluh langkah sudah di negara orang gitu, tapi bekerja di negara orang. Ini mereka yang hidup di kawasan batas negara gitu. Nah, kalau kaum minoritas itu adalah kaum yang apa namanya, mereka kayak LGBT ya, kayak yang tidak, yang mereka ada tetapi aktualisasinya itu tidak begitu mudah seperti kita dapat aksesnya gitu ya. Itulah sebabnya maka dibilang minority representation of the nation gitu, atau masyarakat, atau juga orang-orang yang beragama tidak ada dalam 7 agama negara ya. 7 itu kan 7 agama negara yang sah gitu, artinya ya, pasti mereka minoritas dong ya, di kelompok kecil kayak Sunda Wiwitan, kayak Banten, kayak masyarakat rimba, masyarakat di suku Bajo yang hidup di atas air, itu minoritas semua itu. Tapi kalau memang ada pikiran lain tentang apa yang saya sebutkan minoritas dan marginal, silakan aja. Yang penting adalah saya menduga gerakan ini memang benar-benar ingin membuat gap terhadap gap sosial yang ada dalam kehidupan masyarakat di semua negara di dunia ini menjadi lebih cair, lebih dekat, lebih tidak terpuruk. Nah, jadi kalau umpamanya terpikir oleh kalian untuk membuat kegiatan di daerah timur Indonesia, kenapa nggak coba? Mungkin dari pengalaman kalian guru mengajar, tapi ada yang lain nggak? Ketika kalian pernah di sana, pernah menyimak beberapa hal-hal yang di luar ini nggak? Atau coba membantu apa gitu? Saya boleh kita pikirkan bagaimana, atau ke Papua atau ke Kalimantan atau ya. Izin Bu dulu. Ya, sila Mas Agung. Ya, jadi menarik sekali apa yang disampaikan Bu dulu tadi. Maaf tadi sempat terganggu koneksinya. Oh ya, saya perkenalkan, saya Agung, dulu di ISI Jogja seni rupa. Kebetulan saya tertarik dengan 3 dimensi, mengikuti Bu dulu. Patung kamu? Ya, 3 dimensi gitu. Kadang instalasi, kadang patung gitu. Karena kalau di depan kanvas rasanya itu boring. Lebih seneng utak-atik benda, objek gitu. Nah, oke. Lanjut dari tadi itu, kebetulan sewaktu saya seniman mengajar 2017 kemarin, saya memilih lokasi dan lolos di Maluku Utara, tepatnya di Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara. Nah, jadi sepintas secara global yang saya tangkap waktu itu, memang sangat-sangat jauh sekali perbedaan antara misalnya Jakarta, Jawa Timur misalnya tempat saya berasal, atau Indonesia Timur, sangat-sangat jauh sekali perbedaan itu. Nah, mungkin itu tadi yang sempat Bu dulu singgung, masalah marginal kayak gitu-gitu. Termasuk masalah kepercayaan, atau mungkin meskipun sudah ada teknologi internet, tapi komunikasi atau semacam pengetahuan itu sangat minim sekali, Bu. Jadi begitu Bu dulu tadi melontarkan ide kenapa enggak Indonesia Timur, saya langsung semangat, langsung bangkit saya. sangat ini sekali, sangat respect sekali. Maksud saya benar-benar masih sangat
mohon maaf ya, masih sangat timpang sekali antara Indonesia Timur dengan Indonesia Barat itu. Nah, menurut saya, nggak tahu nanti teman-teman sepakat mau bikin apa. Mungkin kalau tadi kita lihat dampak seberapa besar atau objeknya atau maksudnya lokasinya mana gitu, kalau menurut saya bisa jadi yang Indonesia Timur tadi. Jadi istilahnya audiennya siapa gitu kan. Jadi misalnya ada Indonesia Timur. Nah, Indonesia Timur kan ada banyak, ada Papua, Maluku misalnya gitu. Nanti kita pilih yang apa, atau kita pilih suku apa, Bajo misalnya yang hidup di atas air misalnya. Nah, kayak gitu menurut saya masih sangat belum tersentuh oleh negara, tanda kutip ya. Jadi mohon maaf, masih minim sekali. Sedangkan yang saya tangkap saya perhatikan waktu Seniman Mengajar kemarin, itu Pemkab, pemerintah kabupaten setempat, itu ya lagi-lagi alasannya mereka nggak punya dana. Nah, ketika kita datang dari kementerian, kita memberikan pelatihan, workshop. Saya waktu itu ngasih workshop tentang kerajinan, yang saya angkat masalah tempurung kelapa, karena memang di sana kan penghasil kopra yang besar, jadi banyak limbah tempurung kelapa. Kalau di Jogja udah banyak ya kerajinan tempurung, tapi kalau di sana memang karena saya melihat bahan bakunya melimpah dan itu sampah, karena hanya dibakar gitu aja. Nah, itu saya manfaatkan untuk kerajinan. Nah, maksudnya kembali ke misalnya kayak workshop kayak gitu-gitu, saya sepakat kalau misalnya nanti teman-teman berkenan nanti untuk lokasi atau audien itu di Indonesia Timur, Bu. Mungkin sementara seperti itu, Bu. Ya. Terima kasih. Ya. Setuju saya di Indonesia Timur, sangat. Ya. Bu, maaf, aku nyambung sebentar, Bu, dari Mas Agung. Pertama, memang basis kerja yang kalau kita berdasarkan Seniman Mengajar, kurang lebih di konteks Nusantara, Aceh sampai Papua kita ada kurang lebih ya, kalau mengacu basis kerja di Seniman Mengajar. Artinya memang di NTT sendiri kami banyak basis kelompok di sana, kira-kira gitu. Maupun yang sifatnya kelompok-kelompok adat, ataupun yang kiranya kelompok-kelompok gerakan juga ada. Terus kemudian secara program kerja yang kami punya, salah satu andalan itu kita sebenarnya ini diadopsi sama Mas Hendro dulunya, seni untuk RSJ, kira-kira gitu. Apa tuh RSJ? Rumah sakit jiwa. ODGJ. Seni untuk RSJ. Ya. ODGJ. Waktu itu Om Hendro pernah mengadopsi gini, dia festival bebas batas, terus membuat sebuah workshop mengadakan kegiatan seni yaitu lukis. Nah, nanti beberapa lukisan itu diambil sama dia mengkurasi, kira-kira gitu. Nah, pada saat itu dia berpartner sama Pak Dirjen juga lah, kira-kira, yang akhirnya diadopsi sama Pak Dirjen program tersebut. Nah, celakanya programnya Om Hendro ini juga nasibnya sama kayak Seniman Mengajar, tidak diadopsi lagi sampai sekarang. Nah, terus kemudian Gayung bersambut dengan kita untuk program tersebut bisa diadopsi kembali. Yang bedanya targetnya di kawan budaya ini targetnya lebih kepada nakesnya, si perawatnya. Nah, perawatnya yang kita kasih bekal workshop kesenian, nanti dialah yang memberikan ulang ke pasiennya, kira-kira gitulah. Nah, kira-kira sekedar gambaran yang ada di kita kurang lebih seperti itu. Tapi dalam konteks gerakan-gerakan komunitas yang istilahnya mungkin yang ada literasi atau kaum marginal atau segala macam, ya artinya kita ada basis-basis itu, tinggal ngulik aja sih, tinggal kita telusuri lagi, kita berpartner lagi yang bagaimana nanti kita bisa menjadi bagian dari program kerja kalau misalkan ini bisa kita laksanakan. Kira-kira begitu, Bu. Kayak usul yang lain, Nunung atau Arif? Ya, Bu, kalau selama ini hampir mendekati kayak Seniman Mengajar sih sebenarnya. Saya selama ini kan bekerja di Padepokan Seni Bagong Kusdiarjo. Jadi ada satu program yang namanya disebut workshop kreativitas berbasis seni. Jadi memang workshop ini targetnya bisa macam-macam, bisa dalam bentuk pertunjukan, bisa hasilnya kemudian reflektif dari masing-masing personal yang terlibat di dalamnya.
itu bentuknya partisipatif yang menggunakan medium-medium seni basic gitu ya. Taruhlah pertemuan antar mitra di luar kesenian ini, entah itu guru, entah itu siswa, entah itu pejabat, entah itu siapapun, ini dipakai sebagai proses merangsang dialog kritis sama interpretasi, memupuk interpretasi atas realitas hubungannya dengan individu, kehidupan individu yang kemudian ditunjukkan dari melihat proses berkesenian bersama dengan seniman gitu. Jadi memang targetnya tidak hanya bentuk karya seni, tapi kemudian dari proses ini ada proses reflektif dari masing-masing personal untuk mendekatkan esensi dari seni ini didekatkan dalam kehidupan keseharian, walaupun walaupun tujuan akhirnya bisa dalam bentuk karya seni. Itu pengenalan basic aja, tapi sebenarnya itu medium untuk masing-masing bisa merefleksi apa yang sudah dikerjakan selama yang sudah dikerjakan kolaboratif gitu, antara seniman dengan para mitra yang terlibat di dalamnya. Jadi workshop ini tuh memang untuk merangsang inspirasi juga gitu, dan dia juga masing-masing pun bisa mengenal yang namanya interpretasi itu bagaimana sih, terus bagaimana kita mendialogkan setiap proses yang sudah kita kerjakan dan merefleksi apa yang sudah kita kerjakan. Jadi bentuknya interaktif Bu kalau yang workshop yang sudah pernah saya kerjakan ini. Begitu gambaran dari saya Bu. Oke. Saya mau dengar dari Arif, please. Kalau dari saya sih sebenarnya ada banyak kemungkinan sih Bu yang bisa dikerjakan. Misalnya sesimpel kasus soal penggerogotan identitas suatu kota, misalnya dengan pembangunan di beberapa daerah yang akhirnya malah kebali-balian misalnya. Atau yang di Labuan Bajo yang malah mirip kayak Venesia. Itu kan cukup menggelitik untuk saya gitu, yang memang banyak bergerak di urban dan perencanaan kota gitu. Karena di Histeria sendiri kami mengkolaborasikan beberapa aspek elemen lintas disiplin untuk bagaimana teman-teman pekerja kreatif ini lebih aware terhadap tempat tinggalnya gitu, nggak cuma ikut-ikutan. Misalnya kami mengkritik secara tegas tentang kampung tematik atau kampung pelangi di Semarang, yang akhirnya kita coba melakukan pendampingan ke kampung-kampung yang belum sempat atau memang hampir tersentuh dari pihak-pihak korporasi yang ingin mewarna-warnikan tanpa ada tujuan ataupun menonjolkan identitas suatu kampung misalnya. Ini kan kalau di Semarang cukup menjadi satu permasalahan juga, bahwa akhirnya tempat tinggal kita yang punya situs, punya mitos yang memang bisa diangkat harus mengikuti tren yang ada dan disamaratakan gitu. Kayak seperti di kota saya di Batang, kita punya beberapa situs misalnya, beberapa tradisi yang akhirnya malah semua pantainya mirip Bali gitu. Itu kan akhirnya kita nggak punya identitas lagi gitu. Ketika harus pulang Batang, saya kok semuanya ornamennya Bali gitu. Toko kain kotak, garis kotak-kotak laris itu. Akhirnya batik Batangan gimana? Batik yang sudah kita upayakan untuk tetap ada gitu dengan adanya tradisi dan ritual itu seperti apa? Itu salah satu contoh mungkin yang paling dekat, kegelisahan yang paling dekat buat kita gitu, yang bisa coba kita kembangkan di tiap-tiap daerah gitu. Nggak harus di satu tempat kita melakukan di situ, tapi mungkin based on riset dari beberapa teman-teman yang ada di daerah yang sebenarnya punya potensi untuk dikembangkan, itu juga oke. Tinggal nanti sistematika mau seperti apa, kita sepakati aja. Itu beberapa hal-hal yang memungkinkan bisa dikerjakan. Oke, saya sudah mencatat ya. Yang pertama, kita sepakat tujuan daerah dari workshop dari kegiatan aktivisme ini akan kita tujukan ke Indonesia Timur ya, kita sepakat ya.
Indonesia Timur. Kita tinggal cari apakah Maluku, apakah Ternate, atau Halmahera, atau manalah. Ya. Mungkin dari pengalaman kalian di berbagai tempat, dan juga barangkali belum pernah ada yang ke sana, tapi kita bayangkan saja bahwa saya sangat setuju untuk pendapatnya Mas Agung bahwa memang Indonesia Timur itulah yang paling perlu mendapat perhatian kita untuk membawa mereka ke arah pengembangan dirinya, kemudian membuat mereka lebih punya kekuatan untuk mandiri, ya, mengembangkan diri dan mencoba melihat potensinya. Nah, memang seharusnya sebelum proyek ini dibikin semacam penelitian kecil-kecilan yang bisa dijadikan sebagai basis untuk membuat proposal yang sound, ya, dan bisa dikerjakan, visible, doable. Visible itu ada visi yang kita pikirkan, bisa diwujudkan, dan juga bermanfaat buat mereka. Nah, untuk itu kalau dari pembicaraan yang saya dengar tadi itu ada beberapa objektif yang bisa kita bahas ini dalam sesi kedua pembicaraan kita, ya. Pertama, kita sudah setuju adalah Indonesia Timur. Yang kedua, kira-kira wawasan dari kerja yang akan kita buat ini dalam proposal adalah satu, yang disebutkan oleh Jebot tadi adalah itu semacam pemberdayaan atau penyuluhan daya masyarakat, ya. Jadi ada TOT, training of teacher gitu, ya. Itu istilah yang sudah sangat baku, sehingga kalau tujuannya adalah kita melihat di satu tempat memang mereka memerlukan tenaga-tenaga yang bisa melakukan kerja-kerja, kalau istilah kerennya itu melihat seni sebagai alat terapi, ya kan? Seni sebagai alat terapi. Jadi Alat terapi. alat terapi. Jadi kalau kita yakin bahwa itu bisa dicoba untuk mengembalikan atau memberikan pembebasan pada pribadi-pribadi yang memiliki stres yang akut, gitu, ya, atau apalagi lah gejala-gejala yang kita pikir kegiatan seni itu akan bisa menjadi jalan keluar membuat mereka kembali berdaya sebagai manusia dalam hidupnya, ya. Kegiatan seni ini bisa dilihat dari berbagai manfaat, kan? Dari berbagai manfaat. Salah satunya kalau melakukan pemberdayaan masyarakat dalam mengatasi peningkatan gejala-gejala ODGJ atau yang lain-lain itu, termasuk autis kali, itu memang harus benar-benar dipikirkan secara matang-matang apa kegiatannya, gitu. Itu karena dia mesti bisa jangan jadi tesis, jangan jadi hipotesa, gitu. Sudah pernah dilakukan apa belum kira-kira, ya? Kalau umpamanya sudah pernah dilakukan, dengan demikian bisa dilihat bahwa tenaga pengajarnya yang kurang, kita melakukan TOT, kita melakukan training teacher-nya, tenaga pelakunya yang kita berikan pembekalan, wawasan, dan memahami bahwa kerja-kerja seni mampu
memberikan bantuan pada treatment dari orang-orang yang tidak mampu membumi dan memandang kehidupan itu layaknya seperti kita. Nah itu mesti sesi sendiri juga itu dalam diskusinya, karena ketika orang membaca proposal seperti ini, di dalam proposal ini mesti ada dokter yang menguatkan, yang memang pernah melakukannya atau pernah punya pengalaman di bidang itu. Jadi gimana itu memang satu hal yang sangat sangat mulia gitu. Kita sanggup apa tidak mengerjakannya. Ya, Ibu, mohon maaf, ini kebetulan Om Hendro sudah bergabung, mungkin bisa menjelaskan hal tersebut. Om Hendro, halo Om Hendro. Om Hendro. Halo, sebentar, ini masih berisik, ada orang ngamen lewat, bro. Oke. Dilanjut, aku mendengarkan dulu. Kalau aku buka unmute nanti ribut banget ini. Tuh. Siap. Oke. Nah, itu dulu deh ya. Saya lompat lagi, itu yang pertama ya. Jadi apapun sebetulnya kegiatan-kegiatan yang sifatnya kita melakukan pendayaan masyarakat ya. Pendayaan masyarakat artinya kita melakukan sesi-sesi pendidikan itu. Sesi-sesi pendidikan di dalam bidang yang diperlukan oleh kawan-kawan di daerah di mana kita akan bekerja gitu. Itu satu ya. Yang kedua, workshop kreatif yang dikatakan oleh Nunung ini, kalau kita pergi ke daerah timur, yang pertama adalah kita melihat apakah ada potensinya. Kalau ada potensinya kan berbeda treatmentnya bertemu dengan mereka. Kalau ada, kalau tidak ada, kita mesti datang dengan sebuah gagasan yang dalam sejarah dia pernah memiliki satu kegiatan budaya gitu, tapi hilang karena tidak ada lagi, dan kemudian diberikanlah inspirasi untuk membangun bersama dan melakukannya. Atau kegiatan kreatif itu memang kegiatan kreatif itu bisa dilakukan dengan cara yang sudah pernah dilakukan di Jogja. Bisa seperti yang dilakukan oleh Mulyono, bagaimana melihat potensi dari anak-anak kecil yang pada dasarnya mereka itu senang melakukan kerja-kerja seni, kerja-kerja kreatif, kan? Jadi workshop anak-anak kreatif. Argumentasinya adalah ketika kegiatan kreatif ini diberikan aksesnya pada generasi yang tumbuh, generasi yang muda, anak-anak mengenal kegiatan kreatif ini sebagai potensi, di mana dia akan berkenalan dengan imajinasi, berkenalan dengan kebebasan, berkenalan dengan kemerdekaан, berkenalan dengan potensi produktif. Ini hal-hal yang sangat baik diberikan kepada generasi yang tumbuh. Sehingga pengalaman ini membuat dia akan mengingat semua pengalaman bekerja melakukan karya seni, gitu, ya. Jadi kita tetap menjadi fasilitator. Nah, itu satu hal. Jadi kita datang ke sana siap dengan berbagai agenda untuk melakukan kerja-kerja kreatif, workshop kreatif dengan anak-anak atau dengan orang tuanya. Jadi pikirkan apa, ya, terutama yang perempuan-perempuan. Nah, kalau dari Arief, saya pikir ini memang, ini pengalaman
yang barusan kau sampaikan kepada saya, inilah yang paling kuat bersinggungan dengan kekuatan politik ya. Karena bagaimanapun juga pemilik kota itu gubernur atau wali kota atau bupati, banyak ininya, banyak andilnya dalam melakukan keputusan-keputusan yang alibinya adalah urbanisasi. Persoalannya sementara masyarakat yang ada di sana melihat bahwa keputusan yang dilakukan itu lebih banyak menghilangkan jejak-jejak kultural yang pernah ada di situ. Sehingga kalau kita mau bikin program pada satu tempat, ya program itu harus bisa dibuatkan dalam proposal yang substansinya adalah revitalisasi budaya, cultural revitalization. Nah, ketika kita mau membuat proposal ini, Arif, memang mesti ada lagi-lagi ada research kecil-kecilan, dan itulah yang menjadi argumentasi sebagai tujuan apa yang ingin revival yang seperti apa yang ingin kita lakukan. Ya. Jadi kalau ada satu tempat namanya Batang, dia pernah punya sejarah yang bisa memberikan banyak pengetahuan terhadap masyarakatnya. Apa ini sudah terjadi apa belum? Artinya sejarah itu sampai sekarang pun kita tetap melihat sebagai inspirasi kita melihat masa kini dan masa depan. Ya. Ya, jadi kalau mau melihat satu tempat, di mana tempat itu pernah punya peninggalan, warisan budaya, apapun itu, barangkali dia bisa dihidupkan dengan cara membangun sebuah kreativitas yang sifatnya seperti yang dibangun oleh si orang siapa namanya Dandik yang udah meninggal itu, yang bikin pagelaran itu setiap tahun Jombang ya? Di mana ya? Ingat nggak? Festival apa? Jember bukan? Jember ya. Festival Jember. Nah, salah satu yang dikerjakan oleh namanya Dandik ya deh? Ya kayaknya yang karnival, berkarnival itu. Dandik atau siapa namanya? Dia saya pernah ketemu sama dia 2 kali. Jadi aku pikir salah satu yang luar biasa yang dikerjakan oleh Dandik ini, Festival Jember ini mencoba mengangkat Jember ke festival internasional loh. Luar biasa yang dia kerjakan itu. Dan semua masyarakat Jember tiba-tiba terakses pada kegiatan cipta mencipta dan membuat karya untuk festival. Tadi itu kan bagus kan. Masyarakat itu kembali hidup melihat kesedihan itu ada dalam kehidupan mereka. Nah, kita bisa coba di salah satu tempat di Indonesia Timur, coba kita bangun aja menjadi mengikonkan sebuah festival di satu tempat di mana kita pilih nanti, dan membuat festival besar gitu. Dan kalau bisa itu dilakukan setiap tahun, dan kita tawarkan nanti kalau itu sudah terjadi dari fasilitasi yang kita dapat dari Indonesia ini, barangkali Kemendikbud akan meliriknya dan akan meneruskannya. Lebih banyak festival ada di setiap kota di negeri ini kan, suatu kegiatan yang memperlihatkan bahwa negeri ini tidak hanya dipusingkan oleh politik, tapi banyak hal-hal yang bisa dilihat, bahwa banyak tempat-tempat di negeri ini punya festivalnya yang luar biasa. Kira-kira gitu. Pertanyaan saya, kalian semua sebenarnya punya bolo nggak?
Kan ini Aku punya bolo apa nggak? Punya masa nggak? Punya rakyat kan? ini harus dikerjakan dengan pemikiran seperti itu loh. Kalau enggak ya Iya. sulit. Iya. Ya bolo. Iya. Bolo. Kebetulan di NTT sendiri Bu, tempat basisku seniman mengajar, 2 tempat, Flores Timur sama Belu. Itu kira-kira di Belu saja dia lokal leadernya bisa, dalam arti masa ya, bisa menggayat masa tuh hampir sekabupaten Belu. Kalau misalkan dia berkegiatan kurang lebih segitu. Terakhir dia menggiring dalam konteks masa itu festival tari Likurai di acara Festival Bulan Fehan. Nah itu satu orang lokal leader yang dari seniman mengajar itu saja dia bisa menggarap konteks itu ya, dalam arti masa gitu. Nah begitupun juga di Flores Timur. Di Flores Timur sendiri juga kebetulan kami punya lokal leader yang memang orang di Sparbutnya langsung, dan secara kebetulan dia budayawan, seniman teater sendiri juga. Yang artinya cukup disegani di situ jika memang dia sendiri mengadakan sebuah acara. Terakhir dia festival join sama kalau nggak salah festival Pirgin lah. Nah dia di pinggiran pantai segala macam bisa menggayat audiensnya itu sampai di luar pulau Flores Timur sendiri. Ya pulau tetangganya ada Adonara, terus Solor dan Lembata. Nah festival itu dihadiri sampai luar pulau tetangganya sekitar mereka. Artinya konteks itu untuk NTT yang tempatku di seniman mengajar itu sebenarnya cukup kuat untuk basis itu gitu. Kurang lebih begitu. Dan satu lagi Bu, untuk yang aku cermati di wilayah sana, ada satu fenomena juga yang kurang lebih mirip kayak Sangkarakar Bu. Artinya kaum pinggiran yang anak-anak putus sekolah segala macam kira-kira gitu, mereka sebenarnya rindu wadah-wadah yang secara non formal untuk tempat berekspresi khususnya anak-anak, dan di sana sangat ngetren sekali. Sayangnya mereka basic konteks untuk yang non formal kayak begini mungkin minim referensi. Akhirnya mereka cara berpikirnya lebih kepada memberikan sebuah ruang pendidikan yang berbasis PKBM. Nah, PKBM meskipun ini kategorinya juga non formal, tapi arahnya juga kurang lebih formal. Ujung-ujungnya sertifikat dan segala macam lah gitu, ijazah segala macam. Arahnya ke sana. Dan dinamikanya pun juga dinamika formal. Nah, fenomena ini aku masih cermati sih. Tapi kira-kira yang menjadi aku fokus ke sana, ini mereka macam kayak sanggar-sanggar gitu dan segala macam kegiatan yang sifatnya non formal mirip kayak Sangkarakar, itu mereka cukup senang dan cukup antusias jika itu ada. Kira-kira gitu kegiatan konteks itu. Hanya yang menjadi problem dari kawan-kawan yang ada di sana, penggerak di sana, mungkin minim referensi dalam konteks gerakan kayak begini, sehingga mereka cara berpikirnya simpel aja, instan. Oh ya sudah deh, kasih wadah sekolah yang non formal yang namanya PKBM, kejar paket, ya ujung-ujungnya jasa juga, sertifikat juga, dan dinamikanya juga dinamika belajar yang kira-kira formal juga. Kira-kira begitu Bu yang aku dapat cermati gitu. Oke. Apa sih kepanjangan PKBM? Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Oh, Pusat Kegiatan Belajar PKBM Masyarakat. PKBM. Ya, belajar masyarakat. Dalam pikiran kalian ketika kita membuat proposal ini, dia menjadi proposal independen atau bekerja sama dengan pemerintah setempat? Otomatis menurutku bersinggungan kayaknya Bu. Kalau pertama misalkan ada penekanan dalam konteks masa tadi, gitu ya. Terus yang kedua, kita pintu masuknya misalkan lewat kategori budaya, misalkan gitu ya. Nah, ini sebenarnya yang menjadi positifnya gini Bu, untuk yang kalau kita bersinggungan ke Pemda, secara di lapangan kita menjadi ada partner untuk berkegiatan, kira-kira gitu. Nah, pengalaman yang terjadi ini cerita-cerita miring sih dari kawan-kawan juga yang pernah di sana, bahkan kawan yang ada di sana juga bercerita.
kalau kita datang ke sana minim partner kira-kira gitu ya, itu sangat sulit biasanya, sangat sulit Betul untuk kita aja. berkegiatan, kurang lebih begitu. Dia selalu mesti bersinggungan dengan mereka, apa yang dikerjakan mereka perlu tahu, ada tentu ada urusan perizinan kali ya, kegiatan dan yang lain-lain. Saya pikir sih kenapa enggak ya, karena salah satu barangkali yang menjadi tujuan kita, walaupun publik yang menjadi tujuan kita untuk kita berdayakan, menjadi masyarakat yang lebih mandiri, tentu tujuan kita lebih mewaraskan pemerintah kali ya. Jadi boleh kita bekerja sama dengan mereka supaya mereka melihat partisipasi mereka menjadi lebih bermanfaat ketika dia juga mengusung program-program yang lain dan lebih banyak memperhatikan manfaatnya kepada masyarakat umum daripada pada jabatannya sendiri kan. Aku pikir itu perlu juga bekerja sama dengan mereka. Saya udah capek berantem sama pemerintah, lebih baik kita rangkul aja, membuat mereka menjadi waras gitu ya. Benar. Jadi Hendro udah bisa. Selamat pagi Bu. Udah bisa in. Kita udah tadi baru. udah bisa dengar ya. Jadi Iya, aku dengar tadi. sudah Indonesia Timur sudah menjadi tujuannya. Mantap. Saya sangat setuju. Mas Agung bilang kenapa kita nggak coba fokuskan tujuan tempat yang mau kita kerjakan dengan power aktivisme ini di daerah Indonesia Timur. Saya sangat setuju. Nah, persoalannya saya tadi tawarkan kawan-kawan kita bisa bikin kegiatan 3 yang pendek, 1 yang panjang gitu, karena itu kan antara 8 bulan sampai 12 bulan ya. 12 bulan. 12 bulan sampai 18 bulan. Dari 12 bulan sampai 18 bulan. 6 bulan kan pra dan pasca kan pasti 1 bikin laporan tahun, dan macam-macam. Ya, 1 tahun, 1 tahun dan 1 tahun lebih ya. Iya. Nah, ini kan batas waktu pendaftarannya kan ditutup tanggal 31 Desember. Ini cuma tinggal sebulan lagi ya. 2 bulan nggak? 2 bulan ya. Mesti kerja cepat nih, memutuskan apa yang mau dilakukan dan memastikan kegiatan ini bermanfaat bagi masyarakat setempat, dan juga mengharapkan kegiatan ini akan melakukan dampak yang baik bagi kemajuan ataupun perubahan di daerah setempat. Hal itulah itu perlu digunakan sebagai landasan membuat proposal ini. Jadi kalau ada beberapa objektif yang tadi sudah kita bicarakan, 1, membangun ketahanan atau daya atau bekal dari para pelaku yang akan bekerja sama dengan kita untuk tujuan tertentu, seperti namanya membangun kegiatan treatment pada kawan-kawan yang mengidap stres yang akut. Kalau mau dilihat sebagai menggunakan seni sebagai terapi pembebasannya atau menyehatkan. Walaupun itu sekarang ini belum terlalu populer, tapi kalau di tempat yang dimana kita pikir ada orang-orangnya, kenapa nggak dibangun pembekalannya gitu ya, orang-orang yang melakukannya. Gitu. Kalau di sini kan kelihatannya lebih sembunyi-sembunyi ya, karena orang-orang kaya yang punya kegiatan-kegiatan seperti itu kan malu kalau ada keluarganya ya kan cari ini sendiri gitu. Tapi sebetulnya dia memang belum populer, tapi kedua ya boleh dicoba untuk membuat semacam
kurikulum pemberdayaan ya, pembekalan untuk mengaktifasi pelaku-pelakunya bagaimana menghadapi mereka. Saya sendiri juga, aku pernah sih ada di kegiatan itu, tapi tidak di sini, di luar gitu. Sudah sangat berbeda. Itu sudah institusi yang ajak gitu kan. Nah kita kan ini sebetulnya menjadi kegiatan yang barangkali kegiatan awalnya mungkin 3 bulanan, apakah bisa gitu kan. Kegiatan lain pendek jadinya. Nah itu satu ya, jadi tapi itu salah satu dari gagasan yang landasannya pemberdayaan masyarakat. Ada banyak lagi yang bisa dilakukan. Pemberdayaan masyarakat terhadap perempuan itu bisa, terhadap anak-anak juga bisa. Namanya salah satunya melakukan workshop kreatif atau lokakarya terhadap pemuda-pemudi gitu. Lokakarya ya, apapun itu namanya lah. Jadi kegiatan seni secara aktif bisa kita bangun menjadi pembekalan pada tenaga atau gurunya. Yang kedua, memberikan landasan inspirasi bebas, kreatif, imajinatif, produktif kepada generasi yang muda gitu, anak-anak. Mungkin bentuk-bentuknya sanggar akar gitulah ya, membangun jiwa-jiwa merdeka gitu, jiwa-jiwa merdeka kan dari anak muda. Kita ini kan racun yang memberikan jiwa pada anak-anak generasi yang tumbuh supaya lebih baik jiwanya tumbuh. Nah dari Nunung ada hal yang bisa juga dilakukan, bahwa kalau kita ketemu satu tempat di mana banyak kegiatan-kegiatan kreatif yang mereka sudah ada tapi tidak pernah muncul ke permukaan, nah ini kita dorong bagaimana kerja-kerja kreatif dan inovatif itu bisa dilakukan sehingga mereka bisa muncul ke permukaan. Kita buatkan pameran buat mereka sesudah workshop yang lebih intens gitu kira-kira. Namanya tentang Agung bisa menjadi fasilitatornya untuk 3 dimensi dan 2 dimensi dan instalasi macam-macam lah. Esek-eseknya mamanya mempersiapkan tempat itu membuat biennale gitu Gung ya, membuat biennale. Kau menjadi ininya lah kuratornya sekaligus memberikan pembekalan kepada seniman-seniman yang tidak perlu harus menunggu mereka sekolah 7 tahun seperti saya gitu, tapi pasti bisa berkarya gitu, pasti bisa berkarya lah kan. Saya percaya semua orang itu bisa menggambar Agung. Sekarang saya percaya, tapi tidak semua orang bisa matung, betul, belum. Tunggu sedikit lagi. Tapi semua orang itu bisa menggambar, pasti. Jadi semua orang itu sebetulnya hanya kita tuil saja tuh fakulti dari kreativitasnya itu, dia akan menjadi keluar itu. Gambar, menyusun, apapun itu namanya gitu. Nah itu kita bangun. Jadi kalau mamanya mau dirangkum, bisa kepada umpamanya kita akan bikin pemberdayaan, kemudian pameran, kemudian pemberdayaan, cari ya, ada satu tempat di Indonesia Timur yang mesti kita cari, walaupun ini tidak perlu dikerjakan di Semarang. Arif, ya, di Semarang lu politisi itu supaya kau kumpulkan masa aja. Tapi kita kan Timur, tapi saya pinjam kegiatan revival gitu. Iya. Ya, itu bisa kita. Saya pernah di Lombok Utara dan Sulawesi Tenggara, Wakatobi. Ikut programnya Ikon, Backcraft, terus Astra Internasional. Ritual tentang Pranoto Mongso yang kemarin baru dipamerkan di Nandur Srawung.
Kemudian sebelumnya di tahun kemarin pameran online di Galeri Nasional juga tentang Udan Salah Mongso. Jadi memang yang sering saya kerjakan adalah tentang konteks-konteks yang memang tidak langsung bersinggungan dengan kesenian, tapi kita lewat misalnya tentang artikan sampah ini menjadi selama ini jadi satu produk kreatif. bentuk pengakuan dan apa ya istilahnya mereka bisa lebih berdamai dengan diri sendiri dan lingkungannya. Dari situ beberapa teman-teman mulai memunculkan satu ekspresi tertentu yang ternyata saya suka ini, atau akhirnya jadi lewat gambar itu mereka bercerita banyak soal kehidupannya sebelumnya gitu, sebelum gempa, setelah gempa. Dari situ kan potensi bakat dan minat mulai bisa terjaring. Syukur sampai sekarang teman-teman yang di Lombok Utara masih aktif, karena waktu itu juga dibantu dengan komunitas Pasir Putih dan beberapa jaringan-jaringan teman-teman di Kampung Budaya di Mataram juga akhirnya melirik mereka gitu. Dan anggotanya pengrajin tuak, terus tukang kayu, dan basicnya mereka bukan dari akademisi seni atau orang yang mengenal seni secara basic gitu, tapi memang mereka suka berkarya. Ada yang mereka bikin kerajinan tangan dengan daur ulang sampah, hal yang semacam itu yang sebenarnya jadi daya tarik saya gitu